sempat atau tidak sempat. Jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting harus diselesaikan. Mbak Puan menyambung hal itu, Pak Jokowi kan kita ini dipercepat, tadi tanggapannya gimana? Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Kalau tanyakan itu. Seingat saya sudah 3 kali kami mendorong agar RUU perampasan aset ini pada saat itu segera dibahas di DPR, dan di tahun 2023 bulan Juni kita juga mengirimkan surat ke DPR untuk segera RUU perampasan aset itu dibahas di DPR. Tapi memang fraksi-fraksi di sana belum tidak lanjutinya saat itu. Fraksi-fraksi mungkin belum ada kesepakatan, dan kesepakatan itu memang biasanya atas perintah ketua-ketua partai. Ya, saya kira sangat bagus kalau RUU perampasan aset segera dibahas. Dan itu juga menjawab keinginan publik, keinginan luas publik untuk segera diselesaikan RUU perampasan aset. Pemberantasan korupsi. Pak Jokowi itu 2 periode mengaju perampasan aset ini selalu macet di DPR. Pak Jokowi itu pertama kali sebelum berakhir periode pertama itu 2018 sudah ngajukan ke DPR gitu. Tapi tertunda kan, sudah hampir selesai juga tertunda, hanya dulu tersisa 1 materi di mana disimpan barang rampasan itu. Nah, kita ajukan lagi tahun 2019 akhir, masuk prolegnas 2020, ternyata sampai 2023 sudah selesai lah di tingkat pembahasan tingkat 1, tinggal dibawa ke paripurna atau disempurnakan dikit. Itu tidak selesai sampai Pak Jokowi kirim surat. Berarti tinggal sekali rapat di paripurna saja, iya, dikotak palu. Pak Jokowi kirim surat. Saya itu yang usul Pak Jokowi, Pak kirim surat lagi aja Pak, karena saya baru ketemu DPR. Coba dong, kirim suratnya kalau sungguh-sungguh. Loh, saya bilang, sudah kirim surat dan sudah masuk prolegnas. Tapi oke, kalau ada minta lagi, saya minta ke Presiden. Saya minta Presiden kirim surat tanggal 5 Mei tahun 2023 berarti ya. Itu perampasan aset. Respon yang cepat adalah hal yang baik, sangat baik, dan harapan itu juga bisa diterapkan untuk hal-hal yang lain juga yang mendesak, misalnya seperti rancangan undang-undang perampasan aset yang juga sangat penting untuk pemberantasan korupsi di negara kita, juga bisa di Perampasan aset dan pihak pertama memang sesuai dengan mekanismenya kita akan membahas pihak dulu. Namun ya kita awalnya tidak akan tergesa-gesa. Kita akan mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat dulu sesuai dengan mekanismenya. Bagaimana, apa masukannya, apa pendapatnya dari seluruh elemen masyarakat. Setelah itu baru kita akan masuk ke perampasan aset. Saya bilang kalau sekarang Presiden. Iya, saya bilang, Anda yang berteriak-teriak minta surat, nih suratnya. Saya tunjukkan ke Bu, ini suratnya. Katanya kalau begitu ada Presiden kirim surat mau disahkan. Nggak jalan juga. Saya dipanggil lagi oleh Pak Jokowi. Gimana Pak Mahfud cara? Pak, surat sudah disampaikan. Tapi mereka nggak jalan juga. Oke, sekali lagi akan saya panggil dulu pimpinan parpol. Karena kalau ketua-ketua parpol itu sudah setuju, mengerti ini, kan tinggal bilang ke DPR itu lebih gampang. Oke Pak, kita tunggu. Tapi kalau dengan ketua parpol macet juga, saya akan keluarkan perpu. Kata Presiden nih. Tapi sampai sekarang, tinggal sekarang Pak Prabowo ini sangat kuat sekarang. RUU perampasan aset itu memang inisiatif dari pemerintah. Dan terus kita dorong agar itu bisa segera diselesaikan oleh DPR. Dan ini prosesnya sudah berjalan. Kita harapkan dengan undang-undang perampasan aset itu ya akan memudahkan proses-proses utamanya dalam tindak pidana korupsi untuk menyelesaikan. RUU perampasan aset apa akan dikelarkan di tahun ini? Kan waktunya masih sudah pendek sekali, dan nanti kan akan ada anggota DPR periode selanjutnya. Jadi ini kita fokus dulu hal-hal yang harus kita selesaikan sampai tanggal 1 Oktober. Kita tunggu sampai pergantian periode yang selanjutnya sambil menyelesaikan hal-hal yang harus diselesaikan. Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam ketemu Iya, Ketua Umum PDI Perjuangan. Ya, sambil gurau Bu, ini
undang-undang perampasan aset katanya harus kata Pak Pacul harus disetujui dulu oleh ketua partai. Kalau ketua partai tidak setuju ya tidak bisa. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang laksananya nih. Lobbynya jangan di sini, Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah, Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan, Pak. Kalau ndak mau jadi petugas partai, saya tidak ngomongi lagi anggota partai, petugas partai, artinya yang diberi tugas oleh partai, out, begitu aja, mundur, jangan lagi. Kemarin bicara kok susah ya mengajukan aspirasi-aspirasi yang baik bagi pembangunan hukum, tetapi selalu gagal di DPR. Lalu siapa ini yang salah? Ini zaman Bung Karno tuh undang-undang, wah hebat loh, banyak lahir. Setiap ada aspirasi yang rakyat, undang-undang ini dibuat undang-undang. Zaman Pak Harto juga lumayan. Nah sekarang ini undang-undang penting, nggak bisa lahir. Parpolnya nolak, DPR-nya nolak. Ketika ditanya, DPR kok nolak? Dan kan bagus, bos. Oh, loh, saya terang-terangan ini, gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa. Teori saya. Jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana perintah berani, Pak? Sama toh? Ayo. Jadi ibu mesti apa dong? Ibu mesti apa? Ayo, jawab sendiri. Ibu mesti apa? Go, akeh sing meneng timbang sing teriak. Satu suara. Ibu mesti apa? Ya. Ya. Kenapa? Karena tidak menjalankan instruksi partai. Kita ini adalah kader PDI Perjuangan yang pegang struktural partai. Keputusan Kongres adalah keputusan tertinggi partai. Oke? Nah, dari keputusan Kongres itu sudah dinyatakan bahwa tidak ada hari ini yang rangkap jabatan. Jadi karena nggak boleh ada rangkap jabatan, itu yang tidak bolehkan keputusan di dalam ADART ya. Pilihan diksimu itu dicopot. Ononnya pilihan diksi yang lain dipecat. Mana pilihan diksinya? Itu yang benar adalah ini di dalam rangka ini rangkap jabatan. Nah, tidak ada rangkap jabatan. Satu orang nggak boleh dua. Ngesahkan secepatnya rancangan undang-undang perampasan aset ini, mumpung momentumnya sekarang sedang ada. DPR sudah menjanjikan, pemerintah sudah setuju, apalagi? Seberapa efektif nanti RUU perampasan aset ini membuat takut para koruptor kalau betul-betul berlaku? Jangankan kalau sudah berlaku ya, sekarang saja sudah banyak nih yang ketakutan. Ini PDIP kok menolak keras rancangan undang-undang perampasan aset itu. Wakil PDIP di DPR mengatakan, oh tergantung ketua partai aja. Nah sementara ketua partai tidak setuju, gitu. Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini nih Pak. Tolong juga pembatasan belanja uang kartal didukung Pak. Karena orang korupsi itu Pak, itu pencucian uang Pak. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak, saya ini. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu
Macul berhenti. Stop. Kata Bu Mega, Pak Mahfud, saya setuju undang-undang perampasan aset itu dilakukan. Sekali lagi ya, saya bukan tidak setuju kata Bu Mega. Cuma agar tidak terjadi penyalahgunaan, jaksa dan polisinya dibenahi dulu. Nanti kalau enggak, bisa terjadi masalah. Orang tiba-tiba hartanya dirampas dan sebagainya dan sebagainya. Ini penting. Nunggu jaksa dan polisi itu sempurna, tentu itu akan lama. Menurut saya, ya simultan saja sambil juga tegakkan hukum terhadap polisi dan jaksa jika menyalahgunakan ini. Pencegahan korupsi, maka PD Perjuangan terdepan di dalam memberikan dukungan. Tetapi terkait dengan RUU perampasan aset, kan sampai sekarang DPR belum menerima usulan dari pemerintah. Pasal per pasalnya kita belum menerima. Dominasi di parlemen kan kuat sekali. Yang koalisi ke dia aja banyak. Yang tidak koalisi juga tidak beroposisi. Kan kuat banget, tinggal minta dong. Kalau enggak saya keluarkan perpu, bisa. Bulan depan pasti disetujui. Nah, kalau ada yang berani, udah presiden kok. Nah, misalnya itu, quick win yang pertama. Kemudian KPK. Itu tuntutan masyarakat juga. Supaya direformasi, diperbaiki. Mau apa? Alternatif pertama, banyak kembali aja ke yang... Kita terus mendorong agar RUU perampasan aset itu segera diselesaikan. Penting sekali undang-undang ini, penting sekali. Saya sudah sampaikan juga kepada DPR, kepada kementerian yang terkait dengan ini, segera selesaikan. Kalau sudah rampung ya bagian saya untuk terbitkan surprise secepatnya. Sudah kita dorong, sudah lama kok. Saya nggak rampung-rampung. Ya. Padahal di parlemen sudah sepakat siapa yang melakukan korupsi di era pandemik hukumannya mati. Tapi akhirnya Ibu Megawati interupsi. Jangan dihukum mati. Kalau dihukum mati kaderku habis semua. Nah itu. Kenapa? Mayoritas wali kota, bupati, dan pejabat yang tersangkut korupsi yaitu dari PDIP itu ranking 1. Nah kalau dijebloskan atau dihukum mati semua ya habis itu kader-kader PDIP. Nah itu seperti itu. Bara yang kebetulan bendaharanya PDIP. Itu kalau di koran cuma 25 triliun, tapi Pak Novel Baswedan yang penyidik senior KPK menyatakan itu yang dirampok sama Menteri Sosial Pak Juliari Batubara itu 100 triliun di era pandemik, Pak. Sejumlah survei dan laporan menunjukkan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP kerap disebut sebagai partai paling korup di Indonesia. Dalam survei yang dirilis Lembaga Kajian Strategis Pembangunan LKSP pada September 2022, PDIP menempati peringkat teratas dalam daftar partai paling korup di Indonesia. Temuan serupa juga diungkapkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam riset tahun 2012 yang menyebut PDIP sebagai salah satu dari 5 besar partai dengan kasus korupsi terbanyak. Banyak kader PDIP yang terjerat kasus korupsi besar, termasuk skandal IKTP yang melibatkan ex-sekjen PDIP Cahyokumolo, serta kasus suap kepala daerah seperti yang menimpa Bupati Kudus Muhammad Tamzil dan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Kasus-kasus ini semakin memperkuat persepsi bahwa korupsi telah mengakar dalam tubuh partai. Bahkan, Kwek Kian Gi, mantan menteri sekaligus tokoh senior PDIP, pernah menyebut secara terbuka bahwa PDIP adalah partai terkorup. Pernyataan ini menimbulkan kontroversi, tetapi juga mencerminkan kegelisahan internal partai terhadap praktik korupsi yang terus terjadi. Meski citra PDIP tercoreng oleh berbagai kasus korupsi, partai ini tetap memiliki basis pemilih yang kuat dan berhasil memenangkan pemilu dalam beberapa periode terakhir. Namun, pertanyaannya, apakah PDIP benar-benar mampu membersihkan diri dari lingkaran korupsi? Atau justru akan terus terseret dalam skandal demi skandal? Dan kita harus mengingat bahwa pemberantasan korupsi ini variabelnya banyak. Yang pertama sistem politiknya. Ketika sistem politik sangat kapitalistik, sangat transaksional,
untuk penempatan jabatan strategis seperti anggota dewan memerlukan biaya yang sangat besar akibat pemilihan secara langsung, maka ini juga menjadi faktor yang menyebabkan transaksi kekuasaan politik tersebut. Bagaimana sebenarnya perjalanan RUU perampasan aset yang hingga kini tak kunjung disahkan pemerintah? RUU perampasan aset pertama kali dibahas di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kala itu, RUU perampasan aset tindak pidana diinisiasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. RUU PATP lalu disampaikan pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009. Dalam perjalanannya, pembahasan RUU ini hampir mencapai tahap finalisasi, tapi terhambat oleh dinamika politik dan keluar masuknya RUU dari daftar prolegnas. Hingga di tahun 2012, pemerintah berhasil menyusun draft pertama RUU perampasan aset, tapi belum ada tindak lanjut hingga periode akhir pemerintahan SBY berakhir. Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, upaya membahas RUU perampasan aset bergulir kembali. Di periode pertama Jokowi, RUU perampasan aset masuk dalam prolegnas, tapi tidak pernah dibahas karena tidak masuk dalam daftar prioritas. Sampai menjelang akhir periode pertamanya, draft kedua RUU perampasan aset berhasil disusun, tapi tak ada kemajuan hingga perhatian publik saat itu tertuju pada kontestasi pemilu 2019. Menurut saya, Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana ini penting segera diselesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan bisa memberikan efek jera. Dan saya harap pemerintah DPR dapat segera membahas dan menyelesaikan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana ini. Sebelumnya, dorongan agar pembahasan RUU perampasan aset dilakukan kembali muncul dalam wacana publik setelah Jokowi memberi pernyataan terkait isu tersebut. Dalam pernyataannya pada Kamis 13 April 2023, Jokowi menyinggung terkait proses penerbitan RUU ini yang tak kunjung rampung, padahal aturan tersebut dinilai sangat penting dalam kaitannya dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Jokowi menyebut telah menyampaikan ke DPR dan kementerian terkait untuk segera merampungkan prosesnya. Kemudian, ia akan menerbitkan surat presiden untuk pembahasan RUU menjadi UU. Seingat saya sudah 3 kali kami mendorong agar RUU perampasan aset ini pada saat itu ke hasil DPR dan saya mendorong agar RUU tentang perampasan aset dalam tindak pidana dapat segera diundangkan. Indonesia akan menguatkan komitmen pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di kawasan. Saya tegaskan kembali, saya tidak akan pernah memberikan toleransi sedikitpun kepada pelaku tindak pidana korupsi. Kalau hari ini Anda nggak punya kompetensi, Anda masuk lautan teduh. Please make yourself different, especially you are small. Sebutlah orang yang mengerti tentang elektoral di PDI Perjuangan. Sebut 3 nama, Bambang Pacul ada di dalamnya. Capres dan cawapres yang menetapkan ketua Mega. Jadi semua tegak lurus sama ibu. Undang-undang perampasan aset ini akan merubah kehidupan anak bangsa. Perampasan aset itu, mohon maaf deh, kalau aku pemenangnya, aku presidennya, kalian bisa saya penjarakan semua. Kawan-kawan yang di DPR sana, kira-kira 70% itu memang Korea. Kami mendengar info dari sumber kami, ada 2 sumber kami yang bercerita bahwa sebenarnya Sekjen mengurus atau membantu Harun Masiku itu karena ada barter. Katanya ada pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Karena Harun Masiku ini merupakan kerabat dekatnya petinggi MA ketika itu. Siapa dia? Siapakah petinggi MA ketika itu? Nah, teman-teman mungkin bisa telusuri sendiri. Benar. Ketahuan siapanya. Nah, di situ PDIP atau Hasto berharap pada kasus itu onslah gitu. Onslah itu apa artinya? Onslah itu putusan lepas. Jadi, nah ketika kasus itu putusan lepas, akhirnya kan tidak akan merembet kemana-mana gitu. 5 tahun berlalu sejak Harun Masiku, mantan politikus PDI Perjuangan, dinyatakan buron. Meski berbagai upaya telah dilakukan, perburuan Harun belum menunjukkan hasil. Di balik sukarnya penangkapan ini, muncul dugaan bahwa Harun terhubung dengan skandal besar, yakni kasus korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia, BLBI. Menurut 2 mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, yang menangani kasus Harun, ada indikasi kuat bahwa Harun memiliki informasi penting terkait skandal BLBI
yang diduga melibatkan tokoh besar, termasuk Megawati Soekarnoputri. Kasus Harun Masiku itu sebenarnya kecil, tapi kenapa dia begitu dilindungi? Ada dugaan Harun tahu sesuatu yang besar, terutama terkait BLBI, ungkap salah satu sumber kepada Detik. Sumber tersebut menyebutkan Harun diduga ditarik ke partai politik berlambang banteng untuk memanfaatkan koneksi keluarganya yang merupakan petinggi Mahkamah Agung guna membantu menyelesaikan perkara BLBI. Kasus ini sendiri menjadi salah satu skandal terbesar dalam sejarah Indonesia dengan kerugian negara mencapai lebih dari Rp 110 triliun akibat penyalahgunaan dana BLBI untuk mengatasi krisis moneter 1998. Jadi kita mesti mengetahui apa yang terjadi dalam pertemuan antara Taufik Kimas almarhum dengan Samsun Nur Salim yang mendapat surat keterangan lunas SKL. Ya. Bagaimana pertemuannya itu? Hotel Hyatt sampai di booking juga? Bagaimana? 2 lantai. Tidak percaya, tanyakan Konsul Jenderal Republik Indonesia yang waktu itu bertugas di Melbourne. Kalau saya tidak salah, Pak Wahid Suprayadi, sekarang Duta Besar Republik Indonesia di Moskow. Benar atau tidak? Benar. Dia mengaku pergi ke Perth untuk memeriksakan kesehatan, tapi tahu-tahu muncul di Melbourne. Saya waktu itu masih aktif sebagai broadcaster dan wartawan. Tidak diperkenankan jumpa dengan Taufik yang saya kenal. Karena dia waktu itu berjumpa dengan Samsun Nur Salim. Bagaimana sikap pemerintah terhadap RUU perampasan aset itu? Sebenarnya kita ketahui, RUU itu sebenarnya sudah diajukan oleh pemerintah Pak Jokowi tahun 2023 yang lalu, tapi sampai sekarang belum dibahas oleh DPR. Dan kabar terakhir kami dengar bahwa DPR akan mengambil alih inisiatif pengajuan rancangan undang-undang perampasan aset itu menjadi inisiatif DPR, bukan lagi inisiatif dari pemerintah. Dan sampai hari ini pemerintah masih menunggu kapan itu akan dibahas oleh DPR. Pasca pemilu 2019, pemerintahan Jokowi kembali mengusulkan agar RUU perampasan aset dimasukkan dalam prolegnas 2020. Tapi usulan tersebut ditolak DPR. 2 tahun berselang, Presiden Jokowi memerintahkan penyusunan draft ketiga RUU perampasan aset pada 2022. Hingga puncaknya, menjelang 1 tahun masa berakhirnya pemerintahan pada Mei 2023. Presiden Jokowi mengirimkan surat presiden atau surpres kepada DPR untuk segera membahas RUU perampasan aset. Sayangnya, meski telah ada surpres, DPR tak kunjung membahas RUU perampasan aset sampai perhelatan pemilu 2024 digelar. Dan kami juga sudah melakukan koordinasi dengan Menteri Hukum Pak Supratman kemarin dalam pembahasan prolegnas tahun 2025 dan 2026 ini, ya rancangan undang perampasan aset itu menjadi salah satu rancangan undang yang diberikan prioritas untuk dibahas. Nah, kalau memang itu inisiatifnya nanti diambil alih oleh DPR, tentu pemerintah akan menunggu begitu DPR menyampaikan RUU itu dan menyampaikannya juga kepada Presiden, maka Presiden tentu akan melakukan surat Presiden untuk menunjuk menteri yang akan membahas RUU perampasan aset sampai selesai. Di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pembahasan RUU perampasan aset ini sebenarnya sempat didorong untuk segera disahkan. Namun faktanya, hingga saat ini, belum ada tanda-tanda hal tersebut akan segera terwujud. Lantas, apa yang membuat pembahasannya mandek? Dukungan terhadap pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato peringatan Hari Buruh di Kompleks Monumen Nasional, Jakarta, Rabu 1 Mei 2025. Terkait dengan penarikan aset dan pemberantasan korupsi, Presiden mengakui pentingnya keberadaan Undang-Undang Perampasan Aset. Oleh karena itu, ia mendukung pembahasan rancangan undang-undang tersebut oleh pemerintah dan DPR. Meski demikian, tanggapan berbeda disampaikan oleh DPR. Saat itu, pimpinan dan anggota DPR menyatakan tak ingin terburu-buru membahas RUU Perampasan Aset. Mereka memilih untuk menyelesaikan terlebih dahulu pembahasan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RKUHP yang ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Puan Maharani bilang nggak mau buru-buru mengesahkan RUU perampasan aset, alasannya masih mau dengar suara rakyat. Tapi faktanya, RUU ini udah diajukan sejak zaman Jokowi. Perampasan aset dan KUHP, pertama memang sesuai dengan mekanismenya kita akan membahas KUHP dulu. Namun ya kita awalnya tidak akan tergesa-gesa. Kita akan mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat dulu sesuai dengan mekanismenya, bagaimana, apa masukannya, apa pendapatnya dari seluruh elemen masyarakat. Setelah itu baru kita akan masuk ke perampasan aset. Nah, bagaimana selanjutnya yaitu juga
kita akan minta masukan, pandangan dari seluruhnya, karena kalau tergesa-gesa nanti tidak akan sesuai dengan aturan yang ada, dan kemudian tidak sesuai dengan mekanisme yang ada, itu akan rawan. Jadi ya seperti itu. Nama-nama besar seperti Syafruddin Arsyad Temenggung, mantan Ketua Badan Penyihatan Perbankan Nasional BPPN, dan Syamsul Nur Salim, pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia BDNI, muncul dalam kasus ini. Syafruddin sempat divonis 15 tahun penjara, tetapi dibebaskan di tingkat kasasi pada 2019 karena perbuatannya dianggap bukan tindak pidana. Sementara itu, kasus Syamsul dihentikan oleh KPK pada 2021 setelah penerbitan surat perintah penghentian penyidikan SP3. Harun Masiku dilaporkan kabur ke Singapura pada hari yang sama ketika seharusnya ditangkap melalui operasi tangkap tangan OTT oleh KPK. Di Singapura, Harun diduga bertemu dengan seseorang yang memiliki kaitan dengan kasus BLBI, memperkuat dugaan bahwa ia memiliki informasi penting yang dapat mengungkap lebih banyak aktor di balik skandal ini. Syamsul Nur Salim tidak bisa terbang dari Singapura ke Jakarta 1 jam 10 menit karena alasan kesehatan, tapi sanggup terbang dari Singapura ke Melbourne 7 jam lebih. Ya tebalah. 2 tambah 2 masa tidak jadi 4. Nggak kita jadi 5. 2 tambah 2 jadi 5. Siapa aja yang hadir? Ya waktu itu antara lain Puan Maharani yang nonton bioskop, katanya satu bioskop itu diblokir. Ya tanyalah anggota masyarakat Indonesia yang ada di Melbourne. Di antaranya Ketua Indonesia Club, Luki Kalontar, dia pun tahu. Wah, itu hebat betul, kita jadi bangga juga ini. Kalau orang Indonesia mau nonton bioskop tuh dia beli semua tiketnya, walaupun dia hanya berdua atau bertiga nonton. Itulah hebatnya orang Indonesia. Bukan orang baik, itulah hebatnya dia bisa kuasai seluruh bioskop di sini. Secara terpisah, Ketua IM57 Plus Institut Lakso Anindito mengatakan, pernyataan dukungan Presiden Prabowo terhadap pembahasan RUU perampasan aset akan menjadi lebih baik jika hal itu direalisasikan, bukan sekedar retorika. Publik masih mengingat bahwa pada era sebelumnya, Presiden ke-7 Joko Widodo juga berulang kali menyatakan hal serupa, tapi hingga akhir masa jabatan, RUU perampasan aset tak kunjung dibahas. RUU perampasan aset. Saya itu sudah mendorong tidak sekali 2 kali. Sekarang itu posisinya ada di DPR. Pemerintah akan mendorong lagi. Masa saya ulang terus, dan udahlah. Sudah di DPR. Sekarang dorong saja yang di sana. Selain itu, secara substansi, RUU perampasan aset jangan sampai hanya menjadi undang-undang yang ada secara formal, tapi materinya banyak dikurangi dari rancangan yang ideal. Dalam RUU perampasan aset, salah satunya harus tetap ada mekanisme penanganan peningkatan harta kekayaan secara tidak sah. Skandal bantuan likuiditas Bank Indonesia, BLBI, menjadi salah satu kontroversi terbesar dalam sejarah ekonomi Indonesia pada era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2001 hingga 2004. Kebijakan yang diambil justru dianggap memperparah kerugian negara. Pada tanggal 30 Desember tahun 2002, Megawati menerbitkan Instruksi Presiden, Inpres, nomor 8 tahun 2002 yang menjadi dasar bagi penerbitan surat keterangan lunas SKL bagi para obligor BLBI. Kebijakan ini membuat para pengusaha yang seharusnya bertanggung jawab atas pengembalian dana BLBI yang mencapai 138,4 triliun rupiah justru terbebas dari kewajiban hukum. Mantan Menteri Kwik Kian Gi mengungkap bahwa sebelum keputusan ini diambil, terjadi beberapa pertemuan penting di istana yang melibatkan Megawati dan para pejabat ekonomi. Kwik menentang kebijakan ini, namun keputusan tetap dijalankan. Bahkan, adik Megawati, Rahmawati Soekarno Putri, menyebut bahwa Megawati harus bertanggung jawab atas kebijakan tersebut karena dianggap telah merugikan negara. Dalam proses hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkan beberapa tersangka, termasuk mantan Kepala BPPN, Syafruddin Arsyad Temenggung. Namun, hingga kini, Megawati tidak tersentuh hukum. KPK beralasan bahwa keputusan tersebut bersifat kebijakan negara, sehingga tidak bisa diproses hukum sebagai tindak pidana korupsi. Meskipun Megawati mengklaim telah menjalankan tugas negara dalam menyelesaikan BLBI, pertanyaan besar masih menggantung. Apakah kebijakan ini benar-benar demi kepentingan bangsa atau justru melindungi para konglomerat hitam? Menurut saya, dari semua kasus korupsi terakhir di KTP,
Ini yang luar biasa adalah kasus BLBI yang menyengsarakan rakyat sampai hari ini. Andai kata nanti kita dapat pemimpin yang amanah, ya, pemimpin yang betul-betul jujur, adil, dan sebut amanah. Kasus ini harus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Percuma kita memilih presiden kalau kasus-kasus yang membicarakan rakyat ini tidak dibongkar. Sampai hari ini sudah 70.000 triliun. Negara dirugikan, rakyat dirugikan, karena tiap tahun harus membayar 7 triliun untuk menutupi para penunggak pengemplang pajak, para koruptor pada kasus BLBI tersebut. Sekarang kita bicara tentang sudah ditangkap katanya apa penunggu Safrudin pelaku salah satu yang mendapatkan SKL BLBI. Menurut saya bukan Safrudin umumnya yang harus diperiksa, tapi bonggolnya itu siapa yang memberikan kebijakan Impres nomor 18 pada tahun 2002 pada waktu Presiden Megawati. Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Yang pasti setiap pembahasan undang-undang itu harus memenuhi persyaratan yang ada. Kemudian harus mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang dibutuhkan. Kemudian persyaratan hukum dan mekanismenya itu terpenuhi. Juga ini dalam masa waktu yang tidak pendek, sempat atau tidak sempat. Jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting harus diselesaikan. Bapak menyambung itu Pak Jokowi kan kita ini partai harapannya gimana? Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Kalau tanyakan. Seingat saya sudah 3 kali kami mendorong agar RUU perampasan aset ini pada saat itu segera dibahas di DPR, dan di tahun 2023 bulan Juni kita juga mengirimkan surat ke DPR untuk segera RUU perampasan aset itu dibahas di DPR. Tapi memang fraksi-fraksi di sana belum tidak lanjutinya saat itu. Fraksi-fraksi mungkin belum ada kesepakatan, dan kesepakatan itu memang biasanya atas perintah ketua-ketua partai. Ya, saya kira sangat bagus kalau RUU perampasan aset segera dibahas. Dan itu juga menjawab keinginan publik, keinginan luas publik untuk segera diselesaikan RUU perampasan aset. Pemberantasan korupsi. Pak Jokowi itu 2 periode mengaju perampasan aset, ini selalu macet di DPR. Pak Jokowi itu pertama kali sebelum berakhir periode pertama itu 2018 sudah ngajukan ke DPR gitu. Tapi tertunda kan, sudah hampir selesai juga tertunda, hanya dulu tersisa 1 materi di mana disimpan barang rampasan itu. Nah, kita ajukan lagi tahun 2019 akhir, masuk Prolegnas 2020, ternyata sampai 2023 sudah selesai lah di tingkat pembahasan tingkat 1, tinggal dibawa ke paripurna atau disempurnakan dikit. Gitu tidak selesai sampai Pak Jokowi kirim surat. Berarti tinggal sekali rapat di paripurna saja, iya. Kotak Palu. Pak Jokowi kirim surat. Saya itu yang usul Pak Jokowi, Pak kirim surat lagi aja Pak, karena saya baru ketemu DPR. Coba dong, kirim suratnya kalau sungguh-sungguh. Loh, saya bilang sudah kirim surat dan sudah masuk prolegnas. Tapi oke, kalau ada minta lagi, saya minta ke Presiden. Saya minta Presiden kirim surat tanggal 5 Mei tahun 2023 berarti ya. Itu perampasan aset. Respon yang cepat ada hal yang
baik, sangat baik, dan harapan itu juga bisa diterapkan untuk hal-hal yang lain juga yang mendesak, misalnya seperti rancangan undang-undang perampasan aset yang juga sangat penting untuk pemberantasan korupsi di negara kita juga bisa di Perampasan aset dan pihak pertama memang sesuai dengan mekanismenya kita akan membahas pihak dulu. Namun ya kita awalnya tidak akan tergesa-gesa, kita akan mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat dulu sesuai dengan mekanismenya, bagaimana apa masukannya, apa pendapatnya dari seluruh elemen masyarakat. Setelah itu baru kita akan masuk ke perampasan aset. Saya bilang kalau sekarang presiden. Iya, saya bilang, Anda yang berteriak-teriak minta surat, nih suratnya. Saya tunjukkan ke Bu, ini suratnya. Katanya kalau begitu ada presiden kirim surat mau disahkan. Nggak jalan juga. Saya dipanggil lagi oleh Pak Jokowi. Gimana Pak Mahfud cara? Pak, surat sudah disampaikan. Tapi mereka nggak jalan juga. Oke, sekali lagi akan saya panggil dulu pimpinan parpol. Karena kalau ketua-ketua parpol itu sudah setuju, mengerti ini, kan tinggal bilang ke DPR itu lebih gampang. Oke Pak, kita tunggu. Tapi kalau dengan ketua parpol macet juga, saya akan keluarkan perpu. Kata presiden nih. Tapi sampai sekarang, tinggal sekarang, Pak Prabowo ini sangat kuat sekarang. RUU perampasan aset itu inisiatif dari pemerintah. Dan terus kita dorong agar itu bisa segera diselesaikan oleh DPR. Dan ini prosesnya sudah berjalan. Kita harapkan dengan undang-undang perampasan aset itu ya akan memudahkan